Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 11. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita laksanakan secara online. Saya baru berkesempatan untuk membuat video pembelajaran vektor. Jadi karena situasi di tempat saya masih pagi, jadi mohon maaf kalau ada noise atau suara bising dari luar. Nah, jadi kita belajar vektor. Vektor yang saya sudah suruh cari tentang apa saja poin-poin pada vektor kemarin. Kali ini saya akan jelaskan menggunakan video. Jadi vektor itu adalah suatu seperti perpindahan. Misalnya kita berjalan ke arah kanan seperti ini. Nah, jadi kalau kita berpindah ini tentu ada dua hal yang bertukar. Yang pertama itu posisi yang sebelumnya di sini menjadi ke sini, lalu arah bisa ke kiri bisa ke kanan seperti itu. Nah, vektor itu sendiri dalam secara geometris dapat disimbolkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, lalu arah panahnya itu adalah arah dari vektor itu seperti itu. Jadi itu misalkan pada koordinat kartesius saya gambarkan seperti ini. Ini bidang X, ini garis X, ini garis Y. Jadi apabila ada garis seperti ini, misalkan seperti ini, arahnya ke atas misalnya seperti ini. Berarti untuk menentukan vektor ini, kita itu X, Y. Saya kasih nama ini vektor A misalnya. Jadi itu vektor A, menuliskannya ada tanda vektor seperti ini, itu maksudnya vektor posisi. Itu X, Y. Nah, kayak gitu. Atau X, Y seperti ini. Oke. Jadi apabila saya gambarkan di sini, apabila ada kotak-kotak seperti ini, anggap aja kotak-kotak ini satu satuan. Nah, seperti ini. Lalu ada garis misalnya seperti ini. Ada garis seperti ini. Nah, kita namakan vektor ini vektor B misalnya, vektor posisi B. Nah, jadi kita hitung ke yang mendatarnya berapa satuan. Ini kan di sini kan. 1, 2, 3. Berarti 3. Ini vektor posisi B 3. Ke atasnya 1, 2. Nah, seperti ini. Menyatakan vektor posisinya. Nah, apabila garis ini dia kan ke kiri misalnya. Garisnya ini kan saya belum bikin arah. Ini anggap aja arahnya ke atas tadi. Ini kan X-nya ke kanan berarti. Yang mendatarnya itu kan X. Yang tegak itu Y. Jadi apabila yang mendatar itu ke kanan berarti 3-nya positif. Lalu kan ini naik ke atas berarti Y-nya itu juga positif. Pak, gimana kalau garisnya ke bawah? Misalnya seperti ini ya, saya bikin di sini. Nah, seperti ini, arahnya ke bawah. Nah, X-nya 2, kan X, Y dia tadi, X, Y. Jadi itu kan dari awal di sini, ujung arahnya di sini. Berarti 1, 2, tapi min. Ini kita bikin vektor posisi C. Vektor posisi C. Jadi itu min 2, 1, 2 kan? Ketemunya di sini. Y-nya, Pak kenapa nggak 3 ke sini? Kan vektornya sampai sini aja. Yang Y-nya ke bawah, berarti min Y-nya nih. 1, 2, berarti min 2. Seperti itu. Ini adalah contoh vektor pada dimensi 2 atau bangun datar. Arah vektornya, cara menuliskan vektornya. Seperti itu. Oke, kita lanjut videonya. Jadi ini ada satu contoh soal yang menanyakan tentang panjang dan satuan vektor. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini terlebih dahulu tentang vektor posisi atau lambangnya seperti tadi ya. Misalnya A, nih, berarti vektor posisi A. Jadi itu vektor posisi A kembali ke koordinat kartesius yang tadi. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misal ada garis seperti ini.
Nah, misal ke kanan itu anggap saja 3, berarti X-nya 3. Y-nya anggap saja 5. Seperti ini ya. Ini misalkan saja. Jadi itu kan seperti ini titik potongnya. Dalam vektor kita memisalkan dengan IJ. Kalau X itu I, kalau Y itu J. Nanti itu kalau dia 3 dimensi, karena ini 2 dimensi, jadi I sama J aja. Kalau dia ada 3 dimensi, dia I, J, K. Boleh dimisalkan seperti itu. X, Y, Z boleh. Jadi pada 2 dimensi ini kita misalkan dengan I sama J. Jadi kan tadi untuk pada yang penjelasan awal tadi kan itu misalnya vektor posisi A itu kan X, Y seperti ini. Nah, ini kita namakan vektor posisi A. Jadi pada contoh kasus ini vektor posisi A itu berarti 3I yang menandakan kalau ini pada sumbu mendatar. Lalu karena kesampingnya 3, makanya 3I. Sekarang kita mencari Y ke atasnya. Ke atasnya ada berapa? 5, berarti 5J. Seperti itu. Jadi untuk menyatakan mengekspresikan vektor posisi ini seperti ini. Atau boleh juga seperti ini. 3I tambah 5J. Seperti ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nyatakan vektor A 35 dalam bentuk satuan dan tentukan panjangnya. Berarti kalau menyatakan dalam bentuk satuan, seperti ini aja. 3I tambah 5J. Seperti ini aja, selesai. Nah, untuk menghitung panjang vektor, ini rumusnya saya kasih. Modulus vektor posisi A. Seperti ini. Jadi seperti mutlak, seperti tanda mutlak, sepertinya ada garis 2 ini. Ini untuk rumus mencari panjang vektor. Di mana rumusnya itu akar komponen dari vektor A dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat seperti ini. Jadi 9 tambah 25 akar 34. Jadi panjang vektornya akar 34. Apabila akarnya bisa disederhanakan, sederhanakan seperti itu. Apabila seperti ini sudah boleh. Tergantung apabila ini esai atau option.